Iya, jadi dalam beberapa kesempatan ya ketika ketemu dengan suppliers, dengan prinsipal, mereka sering bilang, kamu tuh sibuk banget ya kok kelihatan lelah gitu. Dalam hati saya Hai semuanya, saya Dr. Monica Handayani dari Sequoia Clinic. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai ya bersama salah satu pasien saya, Bu Julieta, yang telah melakukan endolift 6 bulan yang lalu. Nah, Bu Jul, thank you sudah menyempatkan waktunya datang ke Sequoia Clinic ya. Nah, Bu Jul, kayaknya kemarin aku lihat di Bu Jul itu story-nya lagi gathering ya di kantor ya? iya, thank you ya udah diundang lagi ke Sequoia Clinic. Kemarin memang kita ada gathering. Kayaknya sibuk banget ya di kantor juga banyak banget aktivitasnya. Ya, kegiatan saya sehari-hari itu didominasi oleh meeting-meeting dengan supplier, meeting dengan prinsipal, meeting dengan peers sesama kolega di kantor, attending exhibitions. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Cuma kalau weekend biasanya saya spend waktu bersama keluarga sih, kumpul-kumpul bersama keluarga. Berarti sibuk banget dari weekend, weekday, bener-bener semua full ya? Bener-bener gak ada jeda ya? Gitulah. Iya. Oke Bu Jul, nah sekarang aku pengen tanya nih, Bu Jul itu kenapa sih memilih dan memutuskan untuk mendoing endolift sebelumnya? Iya. Jadi dalam beberapa kesempatan ya ketika ketemu dengan suppliers, dengan prinsipal, mereka sering bilang, kamu tuh sibuk banget ya kok kelihatan lelah gitu. Dalam hati saya tuh nggak lelah-lelah banget, orang kemarin nggak terlalu sibuk kok gitu ya. Terus gitu beberapa kesempatan ketika ketemu dengan bos juga bilang, Jul, lu ngantuk banget ya gitu loh. Padahal saya lagi nggak ngantuk. Saya bilang, enggak, saya lagi nggak ngantuk. Jadi saya realize something is wrong with my face and I have, to find a solutions for that. Jadi terus nggak lama sesudah itu ada seorang teman bilang, sekarang tuh ada treatment baru loh. Itu namanya endolift itu. Dan dia tuh maksudnya bisa ngencengin wajah, especially ini di bagian double chin, leher sama di bagian jawline ini gitu loh. Nah, dari situlah saya mulai tahu, ada yang namanya endolift. Mulai concern ya waktu itu ada endolift ya ternyata di Indonesia ya. Nah, tapi sebelum endolift ini Ibu Jul putuskan untuk melakukan treatmentnya, pernah nggak sih Bu Jul tuh kayak ngeliat apa aku butuhnya tuh plastik surgery gitu? Iya, sempet beberapa kali tuh diskusi sama dokter Korea yang mereka biasanya buka session kan di Jakarta. Gitu. Berarti langsung sama dokter Korea ya? Iya, sama dokter Korea, dan mereka tuh saya ke beberapa dokter, mereka beberapa dokter juga? Iya, beberapa klinik tuh mereka suggest full and facelift. Mereka selalu suggest facelift, betulin ini, tarik mata. Semua ya ditarik berarti ya? Iya, begitu. Terus kalau leher gimana waktu itu sama dokternya? Seingat saya, mereka tuh nggak fokusin bagian leher sih, lebih ke face. Full face-nya aja full ya, face-nya. tapi double chin ataupun leher enggak. Seingat saya dalam diskusi itu mereka nggak fokusin ke situ sih. Oke. Terus Bu Jul, kalau gitu pengen tahu nih, kenapa sih Bu Jul tuh lebih oke deh, gue concern deh, gue mau doing endolift daripada gue harus doing plastic surgeon gitu? Iya, standar kecantikan orang kan berbeda-beda ya. Saya pikir I wanna look fresh, but saya nggak perlu seperti artis gitu yang di shoot dari dekat segala macam gitu, sehingga butuh benar-benar facelift gitu loh. Jadi saya pikir ini kayaknya lebih gampang gitu loh. Jadi saya pikir saya bisa coba ini sih. Gitu. Kalau misalkan ke klinik-klinik lain sebelumnya pernah nggak Bu Jul tuh doing treatment atau apa, filler, botox begitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Yang saya lakukan tuh laser. Biasanya laser, tapi itu juga sebetulnya buat pigmentasi aja.
Mungkin Bujul pernah konsultasi sama dokter-dokter estetik lainnya, muka saya kok lelah gitu, walaupun udah di laser, butuh di filler atau di botox kah gitu. Kebetulan klinik yang saya pergi tuh dia konsentrasinya di laser. Memang kalau kita habis di laser tuh lebih fresh sih, cuma temporary banget gitu loh. Jadi mereka juga nggak menawarkan botox atau filler sih. Oke, jadi cuma rejuve aja ya, atau nggak mungkin buat toning aja supaya tampak lebih cerah ya. Betul. Oke. Nah kalau begitu Bujul, seberapa tinggi sih ekspektasi waktu itu Bujul tuh melakukan endolift dan seberapa puas sama hasilnya endolift saat ini? Aku waktu lihat endolift itu saya doing research juga. Di research itu saya lihat bahwa sebetulnya treatment ini cukup viral di Eropa dan banyak, bukan beberapa dokter bedah plastik yang justru pakai endolift. Jadi setelah doing endolift, memang kan ada waktu tunggunya ya, ada prosesnya gitu. Iya. Dan kalau melihat hasilnya sih, saya pikir it's beyond my expectations. It's excellent and good. Oh, jadi benar-benar puas banget ya Bujul ya. Oke, jadi bahkan ekspektasinya nggak segini banget gitu ya. Awalnya mungkin berpikir nggak mungkin sebagus itulah ya, masih kalah lah. Ternyata hasilnya setelah 6 bulan luar biasa ya. Oke. Nah Bujul, kan endolift ini kan termasuk treatment yang cukup baru di Indonesia dibandingkan plastic surgeon untuk facelift. Nah kalau boleh tahu nih, kenapa sih Bujul memilih untuk doing endolift as my treatment dibandingkan facelift tadi itu sendiri? Plastic surgery kan saya lihat hasilnya beberapa tuh kayak wajahnya jadi agak beda ya gitu. Oke. Nah saya nggak siap sih sama itu. Saya terlalu drastis ya. Iya, saya cuma mau look fresh gitu loh. Tapi saya nggak mau merubah bentuk wajah saya. Saya mau bentuknya natural aja gitu. Lagi pula saya pikir kalau plastic surgery begitu terus gitu kan sifatnya permanen begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang saya nggak suka hasilnya kan susah ya merubahnya bagaimana gitu loh. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan kalau endolift. Saya pikir natural. Jadi saya coba aja gitu. Mungkin kalau misalkan Bujul, ada nggak alasan lain kenapa sih kok memilih endolift daripada facelift gitu? Apakah downtime-nya, ataukah effortnya atau apa gitu? Iya, salah satu pertimbangan juga budgetnya ya. Kan ketika konsultasi sama dokter-dokter Korea itu mereka mengeluarkan hitungan juga ya untuk facelift itu bisa 300 sampai 400 juta. Itu baru face aja ya? Iya, facelift itu di luar tiket pesawat, hotel dan sebagainya. Gitu? Bukan gitu. All include gitu? Enggak, kalau tiket pesawat segala macam kan kita harus keluar sendiri. Jadi itu benar-benar baru untuk jasa untuk oplasnya aja ya, belum yang lain-lainnya lagi. Iya. Nah, kalau untuk endolift, saya hitung-hitung itu kan endolift bisa bertahan 3 sampai 5 tahun. Dengan harga endolift itu setahun kita spend 10 jutaan lah. 10 juta kalau dibagi 365 hari ya, saya hitung-hitung satu hari tuh kayak jajan kopi saya sehari aja gitu. Jadi saya pikir it's worth it, let's try gitu. Iya bener. Kalau dihitung begitu jadi murah juga ya, bener ya Bujul. Jadi ya udahlah ya, spending ya uang jajan cemil-cemil lah ya. Iya. Terus udah gitu kalau plastic surgery kan pemulihannya cukup lama ya. Saya kan kerja ya. Jadi kalau misalnya doing plastic surgery itu kita harus stay misalnya di Korea sampai 14 hari sesudah operasi karena itu konsultasi terakhir sebelum pulang ya ke dokter. Saya kan kerja ya, wah mesti cutinya lama banget gitu ya. Sedangkan kalau untuk endolift, waktu itu saya ingat saya lakukan endolift hari Minggu. Seninnya saya udah kerja, udah meeting gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada downtime yang khusus untuk harus rest dulu, gimana dulu. Iya. Jadi berarti langsung di covering pakai makeup aja ya waktu itu ya Bujul? Iya, waktu itu kan cuma agak sembab sedikit sama biru-biru sedikit. Jadi waktu itu
saya datang ke kantor, saya pakai masker aja, jadi kayak sedikit flu gitu. Jadi juga nggak ada yang terlalu notice ya bahwa oh ini ada sembab atau bengkak gitu ya. Oke, oh cukup. That easy. Gitu. Oke. Jadi pantas saja Bu Jul memilih untuk endolift ya dibandingkan facelift ya. Iya. Oke. Nah Bu Jul kan sudah melakukan treatment endolift. Kalau boleh tahu nih berapa sih skala sakit endolift waktu di treatment? Nggak sakit sih. Menurut saya cukup nyaman gitu. Kalau ditanya skalanya 1 sampai 10, itu sakitnya antara 2 sama 3 aja. Jadi bener-bener painless lah ya kalau boleh dibilang ya. Nggak terasa menyakitkan, nggak kok. Nggak ada ya bahkan Iya. ya. Oke. Nah kalau misalnya setelah endolift itu sendiri ada nggak sih kendala-kendala yang Bu Jul tuh hadapi? Nggak ada sih, nggak ada kendala. Cuma memang abis endolift kan sedikit bengkak dan terus segitu ada sedikit biru-biru begitu. Itu kenapa sih dok ya bisa sampai kayak ada sedikit biru memar begitu? Gitu. Jadi kalau misalkan untuk biru itu sebenarnya setiap orang tuh nggak selalu sama pasti akan biru Bu Jul. Jadi ada yang kadang biru, ada juga yang enggak. Nah kemarin kebetulan Bu Jul itu mungkin habis mengkonsumsi omega 3 atau fish oil atau mungkin ada suplemen atau vitamin yang Ibu Jul makan. Nah itu juga dapat mempengaruhi biru yang dialami tiap orang pada prosesnya. Gitu. Oh itu ngaruh ya? Itu ngaruh banget. Itu Oke. Memang sih abis biru-biru, abis itu kan dia memudar lama-lama hilang birunya dan hasilnya endolift juga kayak tambah-tambah karena kita lihat wajah kita setiap hari sih kayak tambah-tambah nggak kelihatan ya. Iya nggak kelihatan gitu loh karena kita lihat wajah kita tiap hari gitu. Tapi kalau di review hasilnya pakai foto-foto itu terlihat sih gitu. Bahkan setelah 3 bulan, 4 bulan itu hasilnya makin bagus, makin kelihatan ya. Terlihat bagus. Bener banget. Iya. Jadi memang kalau untuk biru itu sendiri juga sebenarnya sih setiap orang tuh ada yang birunya cepet, ada yang birunya lama, ada yang hasilnya juga kelihatannya cepet, ada yang hasilnya kelihatannya lama gitu. Jadi kalau hasil endolift itu di tiap-tiap orang itu akan berbeda ya dok ya? Jadi gini, sebenarnya hasil endolift pada dasarnya setiap orang itu pasti sama. Cuman yang membedakan itu yang pertama aging. Jadi kalau misalkan orang yang mature atau orang yang muda biasanya melakukan endolift, dia pasti akan lebih cepat untuk recovery orang yang muda daripada orang yang lebih mature. Karena proses kolagenisasi itu kan terbentuk kan pasti kan yang muda lebih cepat dibandingkan yang tua. Bener nggak Bu Jul? Berarti nggak usah tunggu usia tertentu iya, ya? Iya benar banget. Justru semakin kolagennya masih banyak, masih bagus, nggak usah kita tunggu sampai usia 80 itu mah justru lebih telat dibandingkan orang yang muda lebih duluan recovery-nya kan gitu. Nah yang kedua ada juga nih asupan makanan Bu Jul. Jadi kalau misalkan kayak waktu itu kan Bu Jul kan juga ada konsumsi seperti kolagen ataupun makanannya juga dijaga. Nah itu hasilnya kan jauh lebih bagus dibandingkan orang yang ya udahlah gua diet tinggi karbohidrat aja daripada tinggi protein gitu. Itu benar-benar penyembuhannya sangat berbeda sekali gitu. Jadi itu juga menentukan proses perbaikan apa yang kita treatment gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalkan berat badannya juga berlebih atau mungkin bahkan obes ya. Nah, itu mungkin akan lebih lama, takes time banget karena lemak yang kita hancurin saat proses endolift itu kan jauh lebih banyak. Nah, proses destruktif yang terlalu banyak ini pasti juga akan memerlukan proses regenerasi yang lebih lama, bener banget. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan antara si endolift pada orang yang gemuk dan orang yang biasa-biasa aja gitu. Oh gitu ya dok. Berarti kalau kita bertambah berat badan dengan cepat itu dia akan akan kembali lagi lemaknya dokter. Nah, kalau misalkan seperti itu kemungkinan iya. Kalau misalkan berat badannya bertambah dalam waktu yang sangat signifikan, malah justru jadi nggak kelihatan hasil endoliftnya karena kan penumpukan ulang kan. Dia membentuk yang baru lagi, fat yang baru lagi di area double chin, di area jaw gitu. Nah, beda dengan orang yang menjaga berat badannya, pasti kan kita hanya menghancurkan yang ada aja nih gitu. Jadi kan nggak menumpuk lagi gitu, nggak ditimbunin lagi di situ. Nah, itu yang membedakan hasil dan prosesnya itu tersebut. Berarti kita sebagai
pasiennya itu juga memang harus melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan Iya, untuk menjaga betul. supaya hasilnya Iya. bagus gitu Bener. ya. Kan orang kalau misalkan kita habis facelift, habis surgery juga pasti kan dokternya ada bilang, nanti konsumsi protein lebih banyak atau apa gitu kan, pasti ada pas fase recovery itu ada apa wejangan-wejangan khusus untuk Betul, penyembuhannya gitu. Iya, betul. Nah, Bujul, setelah 6 bulan Endolive ini kan Bujul kan tampak lebih segar banget nih. Nah, ada nggak sih teman-teman atau nggak mungkin rekanan yang bilang, Bujul kok berubah banget sih, diapain sih gitu? Iya, awalnya tuh sampai dengan 3 bulan lah gitu loh. Saya juga nggak terlalu banyak ketemu prinsipal atau apa ya. Itu sih terlihat belum ada yang notice karena kalau kita sehari-hari ketemu, mereka tuh nggak really melihat perubahannya kan, karena day by day mereka lihat saya gitu loh ya. Tapi sekarang nih setelah 6 bulan nih, kebetulan juga saya banyak trip, terus gitu ketemu dengan principal, suppliers. Itu ketika ketemu mereka tuh merasakan, kok kamu sekarang seger ya gitu loh. Mereka suka kadang-kadang karena potongan rambutnya baru, iya jadinya kelihatan seger banget ya. Atau ketika saya ke retail office yang nggak sehari-hari saya pergi ke situ, kalau ketemu, kok Bujul jadi muda ya, bahkan ada jadinya ya pada notice jadinya. Iya, bahkan ada satu rekan tuh yang spesial cari waktu ngobrol sama saya, dia tanya-tanya gitu loh, ngapain aja gitu loh. Gitu. Terus Bujul cerita dong ya? Iya, saya bilang saya bla 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 gitu, saya lakukan Endolive bla bla gitu, jadi kayak banyak yang notice sih, jadi kayak merasa kalau ketemu, wah hampir semua orang yang kalau kita udah berapa bulan nggak ketemu gitu, mereka bilang, wah kamu sekarang ini ya, maksudnya fresh ya gitu, karena rambut baru kamu ya begini-begini gitu, jadi kayak mereka notice banget sih perubahannya. Iya. Tapi memang bener loh Bujul potong rambut ini juga jadi lebih kelihatan jawline-nya lebih tegas, jadi tambah mendukung Endolive-nya hasilnya. Oke, jadi ini Bujul, kalau setelah 6 bulan Bujul Endolive, menurut Bujul itu area mana sih yang paling berubah? Kalau aku lihatnya sih area ini ya, jawline ya, lebih kelihatan. Iya, especially bagian jawline ini jadi lebih tegas gitu, jadi kayak lebih naik gitu ya. Lebih berkarakter. Terus double chin sama lehernya ini juga jauh banget gitu loh. Jadi kayak lehernya juga garis-garisnya tinggal garis halus gitu, dan warnanya juga jadi lebih cerah gitu loh. Iya. Tapi memang jawline-nya sih bedanya luar biasa sih Bujul. Bener-bener signifikan banget gitu dibandingkan area yang double chin ataupun leher, tapi ininya tuh tegas banget, bener-bener kayak orang muda lagi jadinya. Gitu. Saya happy sih. Happy ya. Mungkin ada perasaan lain Bujul setelah Endolive Bujul? Iya, jadi lebih percaya diri aja gitu loh, percaya diri dan ya feel young, jadi kayak lebih energetik gitu. 10 tahun lebih muda ya Bujul. Oke. Mungkin kalau dari Bujul sendiri ada yang mau disampaikan mungkin pada teman-teman kita? Iya, saya pikir kalau untuk lakukan Endolive nggak perlu tunggu sampai usia tertentu. Tapi ketika kita merasa kita butuh gitu loh untuk perbaikan, kayak sedikit udah nggak jelas mulai bentuk, melorot gitu melorot. Sebaiknya jangan tunggu kayak sampai usia tertentu, karena kan tadi Dokter Mon juga bilang semakin muda itu proses regenerasinya jadi lebih cepat, hasilnya lebih bagus, hasilnya juga mungkin jadi lebih maksimal dibanding gitu. Harus tunggu sampai agingnya udah parah baru kita benerin. Aduh, itu udah lebih takes time pastinya kan, juga prosesnya juga lama. Oke deh. Yang takut jarum atau itu sebetulnya benar-benar nggak sakit gitu loh, jadi kayak sakitnya minimal gitu loh, jadi kayak nggak perlu takut
takut gitu. Kalau buat saya lebih takut ke dokter gigi sih daripada di Endolive. Jadi Endolive sangat-sangat nyaman banget ya Bu Jul. Oke, berarti thank you banyak banget Iya, terima buat kasih. informasi dari Bu Jul. Semoga Sama-sama. teman-teman terbantu dengan informasi yang sudah diberikan oleh Bu Jul. Nah, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, nanti tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen tanya secara langsung, silakan konsultasi ke nomor yang tertera di caption bawah ini. Thank you semua, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol santai berikutnya ya. Dah.